selamat bertemu kembali dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Saudara, kita sudah 2 bulan lebih mungkin ya kita tidak beribadah karena PPKM. Tapi puji Tuhan kalau hari ini kita mulai bisa beribadah kembali secara onsite, itu semua karena kasih karunia kemurahan Tuhan. Biar kita mengucap syukur senantiasa karena Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin, saudara. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya harapkan minggu depan saudara datang on time ya, karena waktunya kita cuma 1 jam seluruhnya ya, 1 jam. Kalau tadi terlambat 15 menit kan mengurangi saudara. Jadi saudara bisa memuji menyembah Tuhan lebih banyak lagi waktunya. Amin, saudara. Amin. Ya, puji Tuhan. Pertama saya mengucapkan selamat datang kepada saudara Yohanes Chandra, tempatnya Bapak Aryo. Selamat beribadah di tempat kami. Minggu depan saudara bisa hadir lagi. Ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya bersyukur karena bulan yang lalu saya mendengar semua saudara yang bersaksi melalui Zoom, saudara yang terkena COVID, Tuhan sudah sembuhkan. Itu luar biasa. Saya bersyukur karena Tuhan itu baik. Amin, saudara. Dan saya percaya itu semua karena kasih karunia, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya saudara harus lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh, karena pasti Tuhan memelihara, melindungi kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin mereview sebentar ya tentang perjalanan COVID-19 ini. COVID-19 ini dimulai akhir 2019. Itu sebabnya disebut coronavirus disease, disingkat COVID-19, karena dimulainya tahun 2019. Tapi sebelum itu saudara, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sungguh luar biasa baik. Bulan Agustus 2019, saya dan istri masih bisa mengikuti sidang sinode di Jakarta, kemudian di Sentul, di Bogor, saudara. Kemudian saya ingat saudara, awal bulan November ada seorang teman lama kami mengajak saya dan istri dalam rangka merayakan ulang tahun istri saya. Saya diajak jalan-jalan bersama istri ke Sarangan, Magelang, ke Cilancur, tempat yang indah itu saudara. Kemudian di sebuah hotel yang besar di Jogja, mereka merayakan hari ulang tahun Ibu Gembala. Puji Tuhan. Itu awal November. Pertengahan November 2019, ada seorang keluarga yang mengasihi Tuhan dari gereja kita yang memberikan tiket kepada saya dan istri saya untuk jalan-jalan ke Pulau Hainan di China, sir. Oh, luar biasa. Saya ingat tahun 2018 itu ada juga keluarga GBI Goset Kor ini yang memberikan tiket kepada saya dan istri jalan-jalan ke Pulau Penang di Malaysia. Saya doakan semua saudara diberkati Tuhan supaya saya bisa juga dapat kecipratan. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Kemudian akhir Desember itu kan mulainya coronavirus ini di kota Wuhan di China ya. Tapi bulan Januari waktu itu belum ramai saudara. Bulan Januari tahun 2020 saya dan istri masih bisa merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-50 saudara. Itu belum dilarang orang berkerumun ya, Januari 2020. Kemudian bulan Maret tahun 2020 saya dan istri masih bisa mengikuti sidang majelis daerah di Hotel Purnama di Batu situ. Nah, itu awal
bulan Maret. Tapi mulai pertengahan bulan Maret, wah itu sudah ketat, saudara. Sudah tidak bisa lagi jalan-jalan. Kita doakan supaya kita, kalau corona ini selesai, kita bisa jalan-jalan kembali tanpa khawatir dan takut. Kita bisa beraktivitas kembali, beribadah secara bebas. Sekarang gereja-gereja Tuhan dibatasi, saudara, supaya cuma 25% atau tidak lebih dari 30 begitu. Tapi puji Tuhan, saudara, saya mengalami kemurahan Tuhan di tengah badai pandemi ini. Setelah bulan Maret itu, kita semua tidak bisa beribadah secara onsite. Jadi saya mulai rekaman dengan dua cucu saya, Jason dan Joel, untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan secara online. Nah, setelah itu bulan Mei dilanjutkan oleh saudara Rio yang merekam. Disiarkan setiap minggu secara online. Jadi saudara masih bisa mendengar firman Tuhan itu semua karena kasih karunia kemurahan Tuhan. Saudara, setelah itu saya dibantu menyampaikan firman Tuhan tidak sendirian. Ada Bapak Budiono, ada Bapak Hendy, Jadi dalam sebulan itu saya menyampaikan firman Tuhan cuma satu kali. Kemudian ada Bapak Bengtek, Bapak Hendy, Bapak Aryo yang melanjutkan. Nah, puji Tuhan sampai bulan Februari tahun 2021 kita GBI Indonesian Core mulai beribadah kembali secara tatap muka bulan Februari 2021. Terus sampai bulan Juni ada PPKM. Kita tidak bisa beribadah secara onsite kembali. Dan setelah bulan Agustus ini, sampailah pada September 2021. Dan kita mulai hari ini bisa beribadah kembali secara onsite. Jadi harap saudara lebih rajin, lebih bersyukur sama Tuhan. Kalau ada varian baru, nanti kita kan tidak bisa beribadah kembali. Tetapi kita terus berdoa. Saya percaya, saudara, kalau Tuhan menghendaki, kita akan beribadah kembali secara onsite dan tidak ada gangguan virus lagi. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, kesulitan itulah yang saya alami, di tengah-tengah badai pandemi ini masih ada kemurahan Tuhan yang luar biasa. Mulai dari saudara yang sudah ditolong oleh Tuhan ketika terkena COVID, itu sungguh saya bersyukur, saudara. Dan tidak ada satupun di antara kita yang tidak mengalami kebaikan Tuhan. Itu sebabnya di tengah-tengah badai pandemi ini, saya percaya masih ada kemurahan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Nah, terus yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat. Tolong diklik. Nah, tema kali ini adalah kemurahan Tuhan di tengah badai. Apa, saudara? Kemurahan Tuhan di tengah badai. Badai pandemi, Pandemi ini disebut badai karena apa? Begitu mengerikan, menakutkan. Tetapi saya percaya ada kemurahan Tuhan di tengah badai. Ketika Yesus Kristus, saudara, menolong murid-murid yang terkena serangan angin sakal, ketika mereka berlayar jam 3 pagi, Yesus datang berjalan di atas air. Itu merupakan, saudara, keajaiban. Yesus kita yang kita sembah itu, saudara, bisa mengatasi segala kemustahilan. Dia bisa berjalan di atas air. Dan ketika itu murid-murid ketakutan dalam keadaan gelap jam 3 pagi, saudara. Mereka mengira Yesus itu hantu. Nah, saudara, ketika itu Tuhan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia selalu peduli kepada kita. Di tengah badai apapun dalam pekerjaan saudara,
Dalam keluarga kalau ada badai, andalkan Yesus. Dia peduli kepada kita. Ketika jam 3 pagi itu dia berjalan di atas air, itu suatu hal yang luar biasa. Sampai sekarang tidak ada orang yang bisa berjalan di atas air. Sekarang kalau ada pemain sulap, itu kan trik saja. Tapi sesungguhnya tidak ada orang yang bisa berjalan di atas air. Nah, serupa yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau cerita, satu kali ada seorang ayah bersama putranya dalam perjalanan keluar kota. Tiba-tiba turun badai, saudara. Oh, sangat mengerikan. Karena di tengah perjalanan itu hujan lebat turun, disertai petir menyambar-nyambar, cuaca begitu gelap. Lalu anaknya yang sebagai driver, dia berkata, "Pak, sebaiknya kita menepi, berhenti saja, Pak." Ayahnya bilang, "Teruslah nak jalan, tapi lebih hati-hati." Saudara tahu, petir lebih hebat lagi, sabung menyambung, suaranya memekakkan telinga. Dan ketika itu, saudara, terjadi badai yang luar biasa. Selain gelap, hujan, saudara, petir, kilat itu menyambar-nyambar, halilintar yang luar biasa. Sekali lagi adanya bilang, "Pak, tidakkah lebih baik kita menepi saja? Ngeri, Pak. Lihat cuaca yang seperti ini, halilintar, mendung gelap." Ayahnya bilang, "Teruslah nak, jalanlah pelan-pelan sambil berhati-hati." Jadi tidak boleh berhenti, saudara. Nah, satu ketika badai sudah mulai reda, cuaca mulai terang kembali, ayahnya bilang, "Sekarang saatnya kita turun keluar dari mobil." "Kenapa, Pak? Kok baru sekarang? Setelah cuaca terang, kita disuruh berhenti. Waktu tadi gelap, ada petir, hujan, kok tidak berhenti?" Lalu setelah keluar dari mobil, ayahnya bilang, "Lihatlah di belakang, nak. Badai masih berlangsung. Mereka yang turun, mereka yang berhenti menepi, sedang mengalami badai. Tetapi kita, walaupun jalan pelan-pelan, sekarang kita mengalami cuaca terang. Badai di belakang masih berlangsung. Seandainya kita berhenti waktu itu, sampai sekarang kita mengalami badai. Tetapi karena Papa menyuruh kamu jalan terus, sekarang kita sudah dalam keadaan melewati badai itu." Serupa dikasih Tuhan. Di dalam kehidupan kita seperti itu. Kalau saat ini ada badai di dalam kehidupan kita, apa itu yang namanya pekerjaan atau dalam masalah keluarga, teruslah berjalan. Jangan berhenti. Artinya jangan putus asa, jangan kecewa, saudara. Tetapi mengucap syukur, jalanlah terus. Saya percaya bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti melewati badai. Yang percaya kita tepuk tangan yang mulia-mulia. Haleluya. Terus yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mendapat kemurahan Tuhan di tengah badai yang sedang berkecamuk dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan di saat ada badai di dalam kehidupan kita? Saya ingin membagikan kepada saudara semua nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Mari kita baca dalam Roma 12 ayat 12. Roma pasal 12 ayat 12. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, sebab iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, ya. Roma 12 ayat 12. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita baca sekali lagi dengan perlahan-lahan sambil dihafalkan.
Bisa saudara ya? 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya. Nah, coba sekarang kita katakan lagi ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Ya, puji Tuhan. Jadi saudaraku, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus ini sedang dilanda badai, sebab dia tidak salah memberitakan Injil, kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Ini badai dalam kehidupannya. Tetapi Rasul Paulus itu bisa memberikan harapan kepada orang yang di luar penjara. Dia berkata, rejoice in your hope, be patient in tribulation, and be constant in prayer. Nah, pagi hari ini saya ingin membagikan kepada saudara ada 3 S supaya saudara mudah mengerti, ya, bisa dihafalkan, ya. Yang pertama, S yang pertama apa, saudara? Sukacita. Sukacita, rejoice. Saudara kasih Tuhan, ketika kita ada mengalami badai, di saat badai berlangsung, kita harus bersukacita. Loh, waktu dalam badai kok disuruh bersukacita? Saudara, sukacita itu merupakan kekuatan bagi kita. Ya. Rasul Paulus menasihatkan dalam Filipi 4 ayat yang keempat, rejoice in the Lord. Once again I say rejoice. Dia berkata bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Saudara, orang yang bersukacita itu akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Nehemia 8 ayat 31 berkata, the joy of the Lord is our strength. Jadi sukacita yang dari Tuhan itu merupakan kekuatan bagi kita. Saudaraku, kalau saudara sedang sakit, harus gembira. Amsal 17 ayat 22 apa? Bergembira, ya. Ketika saudara sakit, kalau saudara susah, ngomel, tidak akan sembuh-sembuh. Tetapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Apa, saudara? Jadi kita diperintahkan oleh untuk bersukacita. Bahkan kalau kita bersukacita, apa yang saudara minta kepada Tuhan itu diberikan. Kata Mazmur 34 ayat yang ke-7, bergembiralah karena Tuhan, bukan karena berkat Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Maka apa yang diinginkan oleh hatimu akan diberikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi dalam keadaan apapun kita harus bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Injil Lukas berkata, karena nama kita sudah tercatat dalam kerajaan surga. Itu yang membuat kita dalam keadaan terpuruk, susah, menderita apapun, kita tahu nama kita sudah tercatat dalam kerajaan surga. Amin. Jadi kita harus bersukacita. Itulah alasan-alasan supaya kita tetap bersukacita di tengah badai, di tengah pandemi ini. Ketika kita harus stay at home, work from home, berapa banyak orang yang mulai bosan, kemudian mengeluh, ya, bersumut-sumut, saudara. Tetapi kalau saudara mengucap syukur, tetap bersukacita, saya yakin dan percaya Tuhan akan membuat mujizat dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, itu S yang pertama. S yang kedua adalah apa? Sabar. Ya. Dikatakan setelah rejoice in your hope, be patient in tribulation. Sabarlah dalam kesesakan. Kesesakan ini merupakan badai. Ketika ada badai, kita diminta untuk bersabar. Orang yang sabar itu seperti pahlawan mengalahkan kota, kata kitab Amsal. Ya, saudara kasih oleh Tuhan. Jangan kita ketika ada badai kemudian berkeluh kesah, ngomel, bahkan menyalahkan
pasangan, menyalahkan keadaan. Aku tidak bisa bekerja karena keadaan. Bahkan ada yang berani menyalahkan Tuhan. Aku sudah doa, kenapa masih ada tetap ini corona? Jangan sekali-kali saudara menyalahkan Tuhan, karena Tuhan itu tahu yang terbaik. Amin saudara. Saya bersyukur adanya pandemi COVID ini. Kalau saudara melihat di YouTube, berapa banyak orang yang berbalik, bertobat, percaya kepada Yesus. Saudara, Tuhan itu punya rencana yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Saya percaya rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan di dalam kehidupan kita. Amin. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Itu sebabnya bersyukur adanya badai COVID ini. Saya bersyukur bukan karena senang, tapi banyak orang yang mengenal nama Yesus. Ketika jabatan tidak bisa menolong, uang mereka tidak menolong, ya, kekuatan mereka menghadapi virus yang tidak kelihatan, mereka tidak mampu. Kemudian mereka percaya kepada Yesus. Luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya mari ketika ada badai, kita diminta untuk bersabar. Ada yang mengatakan sabar itu adalah ilmu tingkat dewa, saudara. Ya. Jadi ujiannya tiap hari, tiap saat. Dikatakan saudara, latihannya tiap hari, ujiannya setiap saat. Kalau saudara tidak bisa menyalip mobil saudara karena ada di depan, orang itu biasanya di pinggir, tapi dia tidak bisa menyalip karena di tengah. Saya pernah mengalami itu, saudara. Ketika di klaksonnya pendeta, gitu, saudara. Tapi karena tidak mau turun, mulai keras. Dari klakson pendeta jadi klakson preman, saudara. Tidak bisa sabar, Tuhan ampuni saya. Selalu keluar dari rumah itu dites. Kadang-kadang ada becak menyelonong, kita sudah marah-marah. Sabar itu tingkat dewa. Latihannya setiap hari, ujiannya setiap saat. Kalau saudara lulus, saudara luar biasa. Coba lihat saudara, kehidupan Daud yang pernah diceritakan oleh Bapak Hendy, saya ingat. Ayub ini seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, saudara. Dia paling kaya di menjauhi kejahatan, paling kaya di daerah timur. Tapi satu saat dia mengalami badai, sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. 10 anaknya mati semua. Ya, harta kekayaannya yang banyak diludas dijarah oleh orang jahat. Bahkan sekujur tubuhnya penuh dengan borok. Itu badai yang luar biasa. Tetapi dikatakan Ayub itu tidak pernah bersalah dengan mulutnya. Artinya di tengah keadaan badai pun, ya, kita harus bersabar. Yakobus pasal yang ke-6 diceritakan bagaimana Ayub itu sabar. Kita harus juga sabar sampai ketika kita menantikan kedatangan Tuhan. Harus sabar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu akhirnya Ayub itu dipulihkan, ya. Pada Ayub pasal 42, dia diberi anak lagi oleh Tuhan. 10 lagi, bahkan lebih bagus dari yang dulu, lebih cantik, ya. Apa namanya yang cantik-cantik? Ya. Nama anak Ayub 3 yang cantik. Kesya, terus Yemima, yang ketiga Kernhapuk. Diberi lebih luar biasa, Tuhan mencurahkan berkat 2 kali lipat. Kalau kita bisa bersabar, saudara, Tuhan itu tahu, Dia melihat hati kita. Jadi sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus belajar untuk bersabar ketika kita menghadapi semuanya. S yang ketiga adalah semangat.
Yang keras. Semangat. Amin. Ya. Semangat. Ketika rejoice in the hope, be patient in tribulation. Yang ketiga, be constant in your praise. Tekunlah di dalam doa. Orang yang tekun itu bersemangat. Orang yang tidak tekun, mudah putus asa, kecewa, artinya dia sudah saudara menyerah, ya, nggak ada gairah, tidak ada semangat lagi. Kata semangat ini, ya artinya antusias. Asal kata dari bahasa Inggris itu enthusiasm, ya. Bahasa Ibrani dipakai kata entheos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Jadi antusias itu di dalam Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan itu harusnya terus bersemangat walaupun ada badai, walaupun ada masalah dalam hidup kita. Saudara, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tetap bersemangat, Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah apa? Semangat kepada yang Berdaya. tidak berdaya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu Amsal 18 ayat 14 juga berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus bersemangat di saat ada badai apapun dalam hidup kita. Ya, dikatakan oleh 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Untuk berusaha itu ada semangat, maka kita akan mendapat upah dari Tuhan. Seperti Ayub itu dikembalikan semua, dipulihkan semua. Terima kasih oleh Tuhan, kita bersyukur di tengah-tengah badai pun Tuhan bisa memberkati kita. Ada kemurahan Tuhan di saat badai. Ya, puji Tuhan, saya sudah sampai kepada kesimpulan. Mari kita ulangi supaya di dalam waktu yang singkat saudara bisa menerima firman Tuhan dan itu dilakukan dalam hidup saudara. Saya percaya di tengah badai pun Tuhan bisa memberikan kemurahannya kepada kita. Tema kita hari ini adalah kemurahan Tuhan di tengah badai. Yakinlah Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa, yang pencipta langit dan bumi, darat, laut dan seluruh isinya. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Dia sangat peduli kepada kita. Badai apapun, Yesus bisa memberhentikan badai. Ketika murid-murid diserang badai, Yesus tidur di buritan, dibangun, "Guru, apakah kamu tidak peduli kami akan binasa?" Yesus cuma berdiri dan menundukkan badai. Be still, tenang. Kemudian badai yang berlangsung itu langsung berhenti. Sebab Yesus itu adalah Allah. Alam harus tunduk kepada pencipta. Yesus itu pencipta. Alam itu harus tunduk. Maka badai pun berhenti. Mari kita ulangi saudara, bagaimana kita bisa mendapat kemurahan Tuhan di tengah badai. Apa yang harus kita lakukan di saat ada badai? Ya, ada 3 S yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? Sukacita. Sukacita. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, semangat. Ayo kita ulangi dengan suara yang keras supaya saudara semangat. 1, 2, 3. Sukacita, sabar, semangat. Amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan.